seseorang tidak akan memiliki rasa takut yang sebenarnya ketika dia tidak mengetahui pihak mana yang ditakuti. Saya kasih contoh, misalnya seorang anak kecil yang tidak tahu bahayanya kalajengking, anak yang masih bayi umur 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan yang baru bisa merangkak atau apa, ketika melihat kalajengking dan tidak tahu bahayanya dari kalajengking, dia tidak akan takut dengan kalajengking itu, bahkan dia mungkin akan memegangnya. Menghadapi binatang buas juga semacam itu. Melihat ada kabel listrik yang terbuka, dia mungkin akan memegangnya dan tidak merasa takut. Beda dengan orang yang tahu bahayanya, bahwa ini membahayakan dirinya, dia akan takut dan menghindari, jangan sampai dia memegang kabel yang terbuka atau memegang kalajengking. Ini adalah kenapa? Karena orang dewasa tahu bahaya dari yang akan ditimbulkan, dan dia takut akan bahayanya itu. Saya tidak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbahaya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya ancaman-ancaman kepada kita. Barang siapa orang yang melakukan pelanggaran, perentangan, pembangkangan terhadap Allah, maka Allah akan menyiksa orang itu. Adakah siksa yang lebih pedih dari siksanya Allah? Kalau kita misalnya berhadapan dengan seorang penguasa yang punya kekuasaan yang sedemikian luas, kita ketakutan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, raja segala raja, yang memiliki awal dan akhir, langit dan bumi semua milik Dia. Ketika orang mengenal siapa Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, dia tidak takut kepada Allah. Dia terkesan menantang. Lebih baik aku masuk neraka misalnya, padahal dia belum tahu apa itu yang namanya neraka. Dikasih panas yang di atas 40 derajat aja orang sudah tidak nyaman, sudah mengeluh. Bagaimana dengan panasnya api neraka? Karena dia tidak tahu, dia tidak pernah berusaha untuk menghindarinya, tidak pernah merasa takut karena dia tidak tahu. Nah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pengenalan dia kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dari satu sisi, kalau kita mau mengartikan dan memahaminya secara zahir, artinya seperti ini: tidak ada rasa takut kecuali kalau orang kenal siapa Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah kecuali pada diri orang yang mengenal Allah. Ini bahasa lain daripada innama yakhshallah min ibadihil ulama kalau dilihat dari zahir ayat ini. Artinya semakin orang mengenal Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Bentuk puncak dari pengenalan seorang hamba kepada Allah adalah yang dipentaskan dan ditunjukkan oleh para imam ma'sum alaihimussalam. Bagaimana Imam Zainal Abidin ketika beliau sedang wudhu saja beliau bergetar. Imam Hasan al-Mujtaba disebutkan dalam riwayat, setiap kali beliau akan sholat, isfarra launuh, wajah beliau, kulit beliau berubah menjadi kuning. Warna kuning pada tubuh manusia itu terjadi pada saat dia menghadapi rasa takut yang sangat besar dan berlebihan. Maka dia mau tidak mau secara fisikal dia akan berubah dan warna kulitnya akan menjadi warna tubuhnya akan menjadi kuning. Kenapa? Karena mengenal siapa Allah, karena tahu bahwasanya yang dihadapi adalah Allah. Ditanya, ya Rasulullah dalam satu riwayat juga, ini hal-hal yang bersifat seperti ini, banyak kesamaan antara satu maksum dengan maksum yang lain, termasuk diantaranya Zainal Abidin. Kenapa engkau sedemikian bergetar? Dijawab, bukankah engkau tahu bahwa aku akan beribadah menghadap pada Allah, Tuhan yang memiliki segala sesuatu? Inilah makna daripada zahir ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama. Apalagi kita punya riwayat-riwayat yang mengatakan ulama di sini yang dimaksud adalah para a'immah dari Ahlul Bait alaihi wassalam.